mengenai sejarah-sejarah perusahaan yang ada di Indonesia. Kali ini kita akan bahas mengenai PT AKR Korporindo Tbk atau yang biasa disingkat AKR. PT AKR Korporindo Tbk merupakan perusahaan supply chain dan logistik yang bergerak di bidang perdagangan bahan-bahan kimia dasar dan juga bahan bakar minyak. Selain itu, AKR juga memiliki fasilitas penyimpanan tangki untuk bahan baku curah cair dan juga curah kering, fasilitas transportasi, dan juga pengoperasian pelabuhan. AKR didirikan oleh Bapak Sugiarto Adikusumo. Pada tahun 1960-an, Bapak Sugiarto Adikusumo sudah mulai melakukan bisnis perdagangan bahan-bahan kimia dasar di Surabaya. Kemudian, pada tahun 1977, beliau memberikan nama pada usahanya tersebut, dan nama usahanya adalah PT Aneka Kimia Raya, atau yang sekarang dikenal sebagai PT AKR Korporindo Tbk. Pada tahun 1980, AKR mulai membangun tangki penyimpanan kimia dasar dan juga gudang di beberapa pelabuhan utama di Indonesia. Kemudian, pada tahun 1994, PT Aneka Kimia Raya melakukan go public atau IPO di Bursa Efek dengan kode emiten AKRA. Dengan melakukan go public atau IPO, maka status perusahaan AKR berubah menjadi perusahaan terbuka, dan nama perusahaannya pada saat itu menjadi PT Aneka Kimia Raya Terbuka. Kemudian, di tahun 2004, PT Aneka Kimia Raya Tbk memutuskan untuk mengubah nama perusahaannya menjadi yang sekarang dikenal oleh masyarakat, yaitu PT AKR Korporindo Tbk. AKR mengubah nama perusahaannya dikarenakan terdapat perluasan bidang usaha yang semula hanya berfokus pada perdagangan bahan-bahan kimia menjadi berfokus pada perdagangan bahan kimia dan juga bahan bakar minyak. Selain itu juga berfokus di bidang logistik, jasa pengangkutan, penyewaan gudang, dan juga penyewaan tangki. Lalu dalam dunia perbengkelan, ekspedisi, pengemasan, kontraktor bangunan, kontraktor jasa, kecuali jasa hukum, dan juga bertindak sebagai perwakilan atau agen perusahaan lain, baik untuk perusahaan dalam negeri maupun perusahaan luar negeri. Selain itu, AKR melakukan penawaran umum terbatas pertamanya atau right issue pertamanya, dan juga melakukan akuisisi kepemilikan saham pabrik Sorbitol Sarini dan juga Kalista. Pada tahun 2005, AKR memulai bisnis distribusi BBM non-subsidi dan merupakan perusahaan swasta pertama yang mendistribusikan BBM non-subsidi di Indonesia. Pada tahun 2006, AKR mengakuisisi dan mulai mengoperasikan pelabuhan-pelabuhan sungai di Tiongkok, tepatnya di Kuekang. Kemudian di tahun 2008, AKR membeli kapal pengangkut BBM pertamanya, yaitu SPOB Akra 10. Di tahun 2010, AKR menjadi perusahaan swasta pertama yang mendistribusikan BBM bersubsidi di Indonesia melalui pengoperasian status pengisian bahan bakar kendaraan bermotor atau SPBKB dan stasiun pengisian bahan bakar nelayan atau SPBN. Selain itu, anak usahanya yaitu fase 1 PT Jakarta Tank Terminal diresmikan juga di tahun 2010. Dan selain itu, AKR juga melakukan penawaran umum terbatas atau right issue keduanya. Pada tahun 2012, AKR mengimplementasikan sistem teknologi terpadu yang inovatif dalam pengawasan dan pengendalian pendistribusian BBM bersubsidi. Pada tahun 2013, AKR dan Pelindo 3 bersama-sama mengembangkan JIIPE atau Java Integrated Industrial and Port Estate yang mengintegrasikan kawasan industri dengan pelabuhan laut
di daerah Gresik, Jawa Timur. Kemudian, pada tahun 2014, AKR kembali mendapat penugasan untuk mendistribusikan solar bersubsidi untuk tahun 2015. Pada tahun 2015, AKR meningkatkan kapasitas tangki penyimpanannya dan juga memperoleh atau mendapatkan alokasi BBM bersubsidi dari BPH Migas untuk pendistribusian di tahun 2016. Selain itu, AKR juga melakukan serah terima lahan kawasan industri pertamanya. Pada tahun 2016, JIIPE telah disetujui oleh pemerintah di bawah program KLIP dan pelabuhan JIIPE mulai beroperasi. Selain itu, di tahun 2016, AKR meresmikan pom bensin pertama mereka di daerah Jabodetabek, Kapuk. Dan di tahun 2016 juga terdapat penandatanganan perjanjian joint venture untuk distribusi aftur dalam bidang penerbangan dan penandatanganan HOA atau Heads of Agreement antara AKR dengan BP untuk kerjasama retail. Pada tahun 2017, AKR melakukan pembukaan Clariant Chemical Specialty Company di JIIPE. Selain itu, AKR dengan BP melakukan penandatanganan perjanjian joint venture retail di Indonesia. Castrol dan AKR juga menandatangani perjanjian distribusi pelumas. Dan AKR menerbitkan obligasi 1 berkelanjutan AKR Korporindo tahap 1 pada tahun 2017. Di tahun 2017 juga, AKR mendivestasikan atau menjual pelabuhan Kuekang miliknya di Tiongkok. Selain itu, di tahun 2017 juga, AKR meresmikan SPBKB penyalur BBM satu harga di SPBKB AKR Ledo dan Batang Tarang, Kalimantan. Di tahun 2018, AKR menyerahkan lahan pabrikan Sorbito untuk dilelang dan juga melakukan divestasi Kalista dan bisnis batubaranya atau PT Bumi Karunia Pertiwi. Di tahun 2018, JIIPE diresmikan sebagai salah satu proyek strategis nasional dan AKR dipercaya untuk mendistribusikan B20. AKR juga menambah 2 armada SPOB, yaitu Akra 101 dan Akra 102. Selain itu, proyek JTT fase 2A resmi dimulai. Dan Terminal Nilam Utara di Surabaya juga mulai beroperasi. Selain itu, SPBU BP AKR pertama di Serpong juga resmi dibuka. Pada tahun 2019, terdapat 4 SPBKB yang telah diresmikan dan juga pembukaan 13 SPBU BP AKR. Selain itu, juga ada penyerahan lahan untuk proyek smelter kepada Freeport. Dan juga BKMS bersama dengan Waskita Bumi Wira menandatangani nota kesepahaman pembangunan akses lahan jalan tol JIIPE. Lalu masih di tahun 2019 terjadi pembukaan terminal aftur JV Air BP AKR di Morowali, Sulawesi Tengah. Dan di tahun 2019 juga AKR kembali ditunjuk untuk mendistribusikan BBM bersubsidi di tahun 2020 dan kawasan industri JIIPE telah memperoleh sertifikasi ISO terintegrasi. Lalu di tahun 2020, AKR melakukan kerjasama dengan Petronas Chemical untuk mendistribusikan metanol. Nah, itulah sejarah perusahaan PT AKR Korporindo Tbk. Sekian video kali ini. Terima kasih sudah menyaksikannya. Semoga bermanfaat untuk Anda.